Shalom, sedang jemaat Bethany Elevator Church Solo Baru. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali bertemu dan kita boleh bersama belajar firman Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan diambil dari kitab Kisah Para Rasul yang ke-7 ayat yang pertama sampai yang ke-53. Perikopnya tentang pembelaan Stefanus. Tapi pada pagi hari ini saya tidak akan membaca semua ayat ini. Nanti Bapak Ibu saudara-saudari boleh membaca di rumah masing-masing. Sebelum saya bacakan beberapa ayat dari perikop ini, saya akan menceritakan sedikit tentang kisah yang terjadi di perikop ini. Perikop ini menceritakan tentang Stefanus yang sedang berada di mahkamah agama. Dia pada waktu itu sedang disidang, dan inti Stefanus melakukan pembelaan. Jadi Stefanus melakukan pembelaan terhadap tuduhan yang dia terima dari para ahli Taurat. Kalau kita baca di perikop sebelumnya di pasal yang ke-6, Stefanus ini dituduh menghujat bait Allah dan menghujat Musa. Oleh karena itu Stefanus dibawa oleh para ahli Taurat ke mahkamah agama untuk diadili, dan di ayat yang ke-7 ini si Stefanus melakukan pembelaan. Di pembelaan Stefanus ini berisi dia tuh menceritakan kisah dari zaman Abraham hingga sampai bangsa Israel saat keluar dari tanah Mesir. Jadi dia menceritakan perjalanan bangsa Israel dari waktu awal pertama kali Abraham dipanggil hingga bangsa Israel berhasil keluar dari tanah Mesir. Dan saya akan membacakan beberapa ayat dari perikop ini. Saya akan baca dari Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-44 sampai yang ke-53. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah, dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuatnya semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutnya. Amin. Ya, jadi ini adalah ayat dari yang ke-44 hingga yang ke-53. Ini 10 ayat terakhir dari perikop tadi tentang pembelaan Stefanus tadi. Jadi Stefanus melakukan pembelaan terhadap tuduhan yang dia terima. Dia dituduh menghujat bait Allah dan menghujat Musa. Dan di sini di perikop ini si Stefanus melakukan pembelaan terhadap tuduhannya itu, dan Stefanus menceritakan bagaimana bangsa Israel ini dituntun Tuhan, dan bagaimana awal mula dari bait suci itu
ada. Jadi pada waktu itu bait suci ada kan dari kemah Musa. Jadi kemah Musa sampai akhirnya di bait suci yang dibangun oleh Salomo. Ya. Tapi di ayat-ayat yang terakhir dari perikop ini, Stefanus berbicara tentang bagaimana para nenek moyang dari para ahli Taurat ini atau orang Israel ini, mereka yang selalu berpegang pada Taurat, mereka selalu hidupnya sangat berpegang kepada Taurat. Tetapi pada kenyataannya, pada zaman Israel pada waktu itu, mereka selalu menjadi bangsa yang tegar tengkuk dan bangsa yang sangat mudah sekali untuk meninggalkan Tuhan. Seperti contohnya pada waktu Musa sedang di atas gunung dan menerima 10 perintah Allah, mereka malah membuat lembu emas yang akhirnya mereka sembah. Dan setelah itu di zaman-zaman selanjutnya, para ahli Taurat ini banyak yang membunuh para nabi, sampai akhirnya sampai Tuhan Yesus sendiri juga mereka lah yang membunuh, mereka lah yang membuat Tuhan Yesus disalib, yaitu pada para ahli Taurat ini. Dari ayat-ayat ini, dari pembelaan Stefanus ini, secara tidak langsung Stefanus ini sebenarnya membalikkan apa yang mereka tuduhkan ke Stefanus itu ke para ahli Taurat ini sendiri. Mereka menuduh Stefanus menghujat bait Allah dan Musa. Tetapi dari pembelaan ini, Stefanus secara tidak langsung mereka menceritakan hal bahwa sesungguhnya para ahli Taurat ini, mereka lah yang dari sejak zaman dahulu yang selalu tidak menghormati bait Allah dan tidak menghormati Musa. Dengan kisah-kisah yang bisa kita baca di Alkitab dari Perjanjian Lama, seperti itu. Dan singkat cerita, dengan hal itu akhirnya Stefanus dihukum mati oleh mereka. Jadi di bagian selanjutnya, di perikop selanjutnya, bahwa Stefanus dirajam batu oleh para ahli Taurat ini. Ya, mungkin mereka tidak terima dengan apa yang dikatakan Stefanus. Mereka tidak terima dengan apa yang diceritakan Stefanus dalam pembelaannya itu. Ya, dari kisah ini, saudara, hal yang mau saya sampaikan adalah bahwa tentang para ahli Taurat ini, mereka adalah orang-orang yang boleh dikatakan adalah orang-orang yang terjebak dalam sistem agama, atau kita sering sebut dalam roh agamawi. Jadi mereka bukanlah orang yang mendengar apa yang Tuhan mau, tapi mereka hanya melakukan perintah-perintah agama, seperti di ayat 1 ayat di Yesaya yang minggu lalu juga dibacakan di ibadah kita, di Yesaya 29 ayat 13 yang berbunyi seperti ini. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ya, jadi ini cerita tentang bangsa Israel yang mereka tuh ya datang melakukan ibadah mereka, tetapi hati mereka sebenarnya itu tidak melekatkan pada Tuhan. Hatinya itu menjauh daripada Tuhan, dan apa yang mereka kerjakan itu, apa yang mereka lakukan itu adalah hanya sebuah ritual agama, tapi hati mereka sendiri, mereka tidak pernah mencintai Tuhan. Hati mereka sendiri, mereka tidak pernah mencintai Allah, dan ya hanya sekedar rutinitas semata, saudara. Kita boleh belajar dari kisah ini bahwa jangan sampai kita terjebak dalam hal agamawi, seperti rutinitas kita ibadah, rutinitas kita melayani, rutinitas kita berdoa, rutinitas kita membaca Alkitab, tapi hati kita sendiri tidak diubahkan, hati kita sendiri tidak menangkap apa yang Tuhan mau. Ya, dari di ayat tadi, di ayat yang ke berapa, bentar, 51 ini kan
dikatakan dengan keras bahwa, hai orang-orang yang keras kepala dan tidak bosan hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Ya, di ayat ini dikatakan bahwa para ahli Taurat ini tidak percaya Roh Kudus. Kita tahu bahwa kejadian ini adalah setelah kepenuhan Roh Kudus. Jadi kita bisa mengerti bahwa Stefanus itu sedang on fire, dia baru aja dipenuhi Roh Kudus, dan hal itu membuat para ahli Taurat semakin mungkin kebakaran jenggot gitu, karena banyak sekali para rasul yang memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi pentingnya Roh Kudus di dalam hidup kita itu supaya kita tidak terjebak dalam hal agamawi itu. Kita selalu bisa mengalir bersama Roh Kudus di setiap zaman, karena setiap zaman itu selalu berubah. Keadaan zaman berubah, kita harus selalu mengikuti instruksi dari Roh Kudus, bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Ya, supaya kita tidak mengikuti perintah-perintah manusia, perintah-perintah para pemimpin kita, pendeta atau siapapun tentang hal-hal yang agamawi. Tapi kita sendiri hati kita menangkap apa yang Tuhan mau, dan benar-benar hati kita diubahkan dan melakukan yang seperti yang Tuhan inginkan, seperti saudara. Ya, jadi dari ayat ini kita bisa belajar bahwa jangan sampai kita menjadi seperti para ahli Taurat yang sekedar melakukan rutinitas keagamaan, tapi hatinya tidak melekat sama Tuhan. Dan itulah yang tidak boleh kita contoh, saudara. Kita harus menjadi murid Tuhan, mengerti firman Tuhan, tapi juga hati kita benar-benar melekat kepada Tuhan, dan hidup kita benar-benar dirubahkan Tuhan setiap hari, semakin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, itu sharing yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat untuk Bapak Ibu, saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati.